Haleluya, shalom bagi saudara semuanya yang saat ini boleh bergabung bersama kami di ibadah tengah minggu ICA Jebat Indonesia yang ada di Hong Kong. Sebelum kita memulai pembicaraan kita, pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan satu pujian yaitu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan. Walau kami kadang tidak setia Tuhan, tapi kami sungguh percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Bila kami setiap hari, hari lepas hari, waktu lepas waktu, kami bersyukur kepada Engkau, berjumpa dengan Engkau dan menemukan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh dalam hikmat dan bijaksana kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Sumber berkat, sumber bijaksana, sumber terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, sekali lagi boleh kami menyambut saudara. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu secara online. Ya, kalau ini menjadi berkat bagi saudara, bolehlah saudara share video ini kepada teman-teman untuk memberkati banyak orang. Ya, hari ini kita kembali akan berbicara di sini saya Pak Ari, ada Pastor Edmund, senior pastor daripada ICA Hong Kong, dan rekan saya Pak Jer. Hari ini kita akan berbicara tentang hikmat bijaksana. Bagaimana kita mencari
hikmat yang dari surga. Saudara, dalam setiap kehidupan kita, mulai bangun pagi, saudara, kita harus mengambil keputusan. Ya, keputusan kecil, keputusan besar. Bagaimana saudara menjalankan, memutuskan sesuatu akan menentukan hasilnya. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana kita memulai sesuatu dengan hikmat, tapi bukan hikmat kita, bukan bijaksana dari dunia, tetapi kita mau hari kita dimulai dengan hikmat dari surga. Kalau kita tidak hati-hati, dunia akan menguasai kita. Hikmat dunia akan masuk dalam kehidupan kita. Dari segala keputusan kita, kita akan berdasarkan apa nilai dunia, apa itu hikmat dunia. Betul saudara ya? Hari ini saya akan mulai dengan firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 3-4 mengatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat 5 mengatakan, orang yang bijak lebih berwibawa dari orang kuat, dan orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ya saudara, dunia menginginkan yang tercepat, yang kuat, ya yang terhebat. Tetapi kita umat Tuhan, kita harus memiliki hikmat bijaksana dari surga untuk dalam setiap kehidupan kita. Pastor, orang percaya masih hidup dalam dunia, Pastor ya. Kita terpengaruh oleh nilai-nilai dunia. Kalau tanpa sadar kita dipengaruhi oleh hikmat dunia dalam kehidupan kita di dunia ya. Dalam kehidupan fisikal kita, dalam rencana kita, mungkin dalam kehidupan spiritual kita. Kadang-kadang dipengaruhi oleh hikmat dari dunia. Ya, mungkin hikmat dari budaya dan sebagainya. Menurut Pastor bagaimana? Kita bisa membedakan hikmat dunia, hikmat dari surga, dan supaya kita tidak terpengaruh oleh hikmat dari dunia. Oke, kita permulaannya gini ya. Perbedaan di antara pengetahuan dan pengertian. Ya, pengetahuan itu informasi. Kita membaca buku, kita mengetahui, ya. Tetapi pengertian itu bukan pengetahuan. Kalau kita mengambil ujian, biasanya diuji apakah kita tahu, tetapi tidak diuji apakah kita mengerti. Ya. Jadi pengertian ini adalah hikmat. Okay. Hikmat itu bukan pengetahuan. Pengertian ini seringkali adalah bila kita sudah mengalami sesuatu, kita ada hikmat, pengertian, sudah mengerti ya. Itu perkataan basicnya apa, root word itu erti. Kita, you know the meaning ya, erti. Jadi kalau bahasa Inggris itu understanding ya. Jadi bila kita sudah mengalami sesuatu, kita langsung mengerti, lebih mengerti. Jadi pengalaman ini apakah di mana kita bisa mengalami sesuatu supaya kita bisa mengerti. Jadi pengertian ini adalah hikmat. Jadi orang yang lebih tua selalunya lebih berhikmat daripada orang yang lebih muda karena mereka sudah mengalami kehidupan yang lebih lama ya. Jadi yang saya mau katakan kata kunci ini adalah mengalami ya, experience, mengalami. Jadi tetapi hikmat dari atas dari sorga adalah mengalami seseorang mengalami Tuhan. Ya, you experience God. Ya, bila kamu sudah mengenal Dia, pengetahuan ini bukan secara informasi, tetapi pengetahuan ini adalah seorang. Ya, duniawi pengetahuan ini adalah buku informasi. Tetapi kalau surgawi, pengetahuan ini adalah mengetahui Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang foolish. Orang yang bodoh berkata tidak ada Tuhan. Kan buku Mazmur. Orang yang bodoh adalah orang yang katakan tidak ada Tuhan. Tetapi orang yang pintar, yang bijak adalah orang yang mengatakan ada Tuhan. Jadi seseorang yang punya hikmat adalah seseorang yang sudah mengalami dan mengetahui Tuhan. Ya, pengetahuan yang benar adalah
mengetahui Tuhan. Itu pengetahuan yang paling benar, yang paling penting. Bukan pengetahuan membaca buku. Itu yang duniawi. Ya. Jadi ada ini perbedaan. Ya. Jadi kalau pengetahuan kita ini hanya dari dunia, jadi kita menerima pengalaman dari dunia, langsung bijaksana atau hikmat itu duniawi, seperti buku Yakobus katakan. Ya, tetapi kalau pengetahuan kita bermula dengan Tuhan, Yesus, pengalaman kita bersama Dia, langsung kita menerima hikmat itu, hikmat dari surgawi, bukan duniawi. Ya. Jadi kita sudah bisa membedakan. Pertama kita tahu bahwa untuk mendapat hikmat kita tidak hanya mengetahui, tapi kita harus mengalami, kita mengerti. Nah sekarang Pak Surya, walaupun kita anak Tuhan, kita baca firman Tuhan. Kalau kita tidak mengalami juga bisa kita hanya mengetahui, kan? Itu informasi ya. Jadi firman Tuhan bisa jadi informasi. Jadi orang mengatakan kita mengenal tentang Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Yesus itu firman Tuhan. Alkitab ini seharusnya ditujukan Yesus, bukan buku. Ya, gini ya. Ya, ini yang paling penting. Nah, bedanya gini ya. Kenapa ada orang yang pintar sekali loh, lebih pintar daripada kita semua ya. Segala sesuatu yang dia pelajari, ya dia lebih pintar dari semua orang. Bahkan firman Tuhan ya. Mungkin juga ya, tetapi melakukan dalam kehidupan dia make wrong decisions or foolish decision. Ya, mengambil keputusan yang salah, keputusan yang bodoh. Iya, seperti mencuri, menipu, ya gitu. Kenapa ya? Dia pandai. Kenapa dia mau mencuri? Kenapa dia mau menipu? Heran ya. Dia tidak ada bijaksana surgawi. Nah, heran. Dia pintar sini, tetapi bodoh sini. Di sini bodoh, ya. Tetapi karena dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak bisa membedakan apakah yang baik dan apa yang tidak baik. Ya, tetapi seseorang yang mungkin tidak pintar secara informasi, tetapi dia mengenal Tuhan, tapi dia sukses dalam kehidupan karena dia tidak menipu, tidak mencuri, tidak melakukan segala sesuatu yang bodoh. Saya bilangnya bukan dosa, tetapi bodoh. Segala sesuatu yang dosa itu semuanya bodoh. Ya. Kenapa? Dia mungkin tidak pintarnya sini, tetapi dia pintarnya sini. Karena dia mengalami Tuhan, dia bisa membedakan apakah yang baik dan apa yang tidak baik buat dirinya sendiri, buat rumah tangga, buat orang lain. Ya. Ya, sudah benar sekali ya. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali yang harus kita putuskan, kita lakukan. Kita harus berhati-hati untuk kita sungguh-sungguh memiliki hikmat, sungguh sudah harus bergaul akrab dengan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan adalah firman yang hidup. Kalau dia menjadi informasi, dia tidak akan hidup dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Pak Jer ada tambahan mengenai bagaimana mencari hikmat Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan sih, mengalami Tuhan, betul itu tadi. Kita harus menghabiskan waktu kita dengan Tuhan lebih banyak. Kita harus banyak baca firman, karena firman itu yang akan menerangi pikiran kita dan akan memunculkan hikmat-hikmat apa yang akan kita lakukan di depan. Dan bagi saya hikmat juga tidak kalah pentingnya dengan iman. Setiap orang pasti punya iman, tapi seringkali tidak punya hikmat. Jadi iman dan hikmat harus berjalan bersama-sama. Jadi ya, hikmat penting, makanya kita tidak boleh mengenyampingkan apa itu hikmat. Dan tentu saja hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Itu Pak. Iya, betul sekali ya. Saudara pasti tahu bagaimana saudara harus mencari hikmat. Hanya kepada Tuhan, mengalami Dia, memiliki hubungan intim. Ya, yang hubungan saudara sungguh harus menjadi akrab, menjadi prioritas saudara kalau kita ingin menikmati hikmat. Ya, kadang-kadang memang dunia membuat kita jauh dari Tuhan sehingga kita tidak mengalami Tuhan hari lepas hari. Sehingga banyak keputusan-keputusan bodoh yang kita lakukan hanya berdasarkan hikmat saya, pengalaman saya, pengetahuan saya, atau hikmat dunia. Oh, dia orang ini melakukan ini, saya juga melakukan menurut apa yang dia lakukan. Sedangkan kita tahu, saudara, kita orang kita punya Allah yang akan memberikan hikmat kepada kita. Allah itu sumber hikmat bagi kita. Saudara ingat Salomo ditanyakan
hendak memiliki apa? Kekayaan, Salomo bisa meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat. Hikmat itu kemudian membuat dia menjadi kaya. Amin. Mari kita cari Tuhan. Mungkin Pastor Ed ada beberapa pemikiran. Ya, firman itu baik sekali loh, Pastor Ari. Kalau Solomon itu mintanya kaya, tapi bodoh. Langsung kekayaan itu semua hilang. Ya. Tetapi orang itu punya hikmat dari Tuhan. Kalau dia miskin, langsung pasti kaya. Bukan saja kaya secara jasmani, tetapi kaya rohani, kaya emosi, kaya dalam segala perhubungan juga. Ya, itu hikmat yang terpenting di dunia ini ya. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus itu hikmat. Ya, bila kita ada Yesus, kita pasti pintar, pasti ada hikmat, tidak kurang ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti sukses karena hikmatnya itu dari atas. Ya. Ya, saya percaya apapun keadaan saudara saat ini, saudara, hanya hikmat Tuhan yang akan membuat kita mengambil keputusan yang benar. Hanya dengan hikmat Tuhan akan yang membimbing kehidupan kita di dunia ini. Ya, hikmat ini tidak dibutuhkan di surga, saudara. Di dunia ini, saudara, saya, kita semua perlu hikmat dari surga. Caranya, tadi Pastor Aiman sudah katakan, mari kita cari Tuhan. Ya, kalau saudara ingin sesuatu di makanan, sayur, saudara kemana? Saudara ke pasar. Ya, saudara ingin hikmat dunia yang akan membawa kehidupan saudara benar dan baik dan sukses, kita cari Tuhan, sumber hikmat. Dalam perjalanan Yesus di dunia, dia adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia melakukan segala sesuatu dengan hikmat surgawi. Kalau ada dalam kehidupan kita, kita tidak tahu berlaku seperti apa. Mari kita datang kepada Tuhan, bertekuk lutut kepada Tuhan, minta hikmat dari surga, seperti Salomo. Tuhan akan memberikan hikmat bagi saudara. Amin. Mungkin Pastor bisa menutup dengan doa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami datang kepada Yesus. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak punya hikmat. Kami mungkin ada banyak pengetahuan, tetapi kami kurang hikmat. Melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang bodoh. Mengambil keputusan yang tidak baik dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami kurang hikmat. Pada hari ini kami datang kepada Yesus. Kami mau mengenal Yesus dan mengalami Yesus. Kami mau mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memimpin segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat di rumah tangga, di tempat kerja, di gereja, dalam segala perhubungan kami Tuhan. Tuhan, kami memuliakan nama Yesus dengan hikmat ini. Dan kamu akan memberikan sukses dan juga memberikan, mempercukupkan segala keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikanlah hikmat rohani dari sorgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, cari Tuhan terus, saudara sekalian. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Dan saudara akan menjalani kehidupan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.